ini memerlukan perhatian yang lebih ya, karena kalau kita membiarkan atau tidak melakukan pengawasan dengan sungguh-sungguh dan teliti, maka jagung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk dulur-dulur petani semuanya dimanapun Anda berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas dalam bertani dan rezeki yang berkah. Selamat berjumpa kembali di channelnya Rahmatani, channel yang berbagi informasi seputar pertanian. Dulur-dulur sahabat Rahmatani, pada video sebelumnya channel ini sudah membagikan informasi yang membahas seputar cara agar benih jagung bisa tumbuh dengan subur, yaitu salah satu caranya dengan perlakuan benih sebelum dilakukan penanaman. Ya, bagi dulur-dulur yang belum menonton, silahkan disimak pada link di atas agar dulur-dulur juga mengetahui. Siapa tahu informasi tersebut juga bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Pada video ini Rahmatani Channel akan berbagi informasi sebagai kelanjutan video yang sebelumnya, yaitu tentang perawatan jagung pada usia dini. Dulur-dulur sahabat Rahmatani, pada saat ini tanaman jagung saya ini sudah berusia 7 hari setelah tanam. Perlu panjenengan ketahui, benih jagung yang saya tanam ini adalah benih jagung NK Super dari Syngenta. Alasan saya menanam benih ini karena pada saat ini sedang musim penghujan, dan berdasarkan informasi dan pengalaman dari kawan-kawan petani, benih NK Super ini cocok ditanam pada saat musim penghujan karena lebih tahan penyakit busuk batang. Ya, doakan dulur-dulur ya, tanaman ini bisa lolos sampai dengan panen. Dulur-dulur sahabat Rahmatani, pada usia 7 hari setelah tanam ini, jagung ini sudah berdaun 2-3 lembar, yang mana pada usia tanaman yang masih dini ini memerlukan perhatian yang lebih ya, karena kalau kita membiarkan atau tidak melakukan pengawasan dengan sungguh-sungguh dan teliti, maka jagung akan mati. Karena jagung usia dini ini sangat rentan ya. Misalkan jagung ini sekalinya patah batang atau kehilangan daun, sudah bisa dipastikan bahwa jagung tidak akan tumbuh dan mati. Salah satu cara, kita harus tahu dan paham akan kondisi tanaman jagung kita, dan sebisa mungkin kita lakukan pencegahan dari berbagai penyakit dan hama sebelum terjadi serangan. Pada saat ini tanaman jagung ini ada beberapa gejala serangan ulat yang mengakibatkan tanaman jagung ini kehilangan daunnya. Kemudian kalau ini saya biarkan dan tidak segera diatasi, maka ulat ini akan semakin besar dan serangan akan semakin meluas. Untuk hama ulat, saya memakai insektisida dari bahan aktif emamectin benzoat dengan merek Mortir 30 EC. Ya, informasi untuk dulur-dulur bahwa Mortir 30 EC ini adalah insektisida yang berbentuk cair kental, kemudian berwarna coklat tua, yang bekerja sangat kuat sebagai racun lambung, menuntaskan ulat dan menurunkan jumlah telur yang dihasilkan. Jadi tidak hanya ulatnya, tetapi juga mampu mengatasi telur agar tidak berkembang biak. Kemudian insektisida ini juga mampu menjangkau ulat yang tersembunyi ya, karena dapat bekerja sebagai racun sistemik lokal atau translaminar. Jadi untuk dulur-dulur yang belum paham, penjelasan translaminar ini adalah kemampuan bahan aktif insektisida ini
untuk melakukan penetrasi ke dalam kutikula daun hingga ke jaringan daun di bawah tempat di mana larva dan hama golongan penghisap berada. Yang artinya artinya pestisida ini mengalir ya dari bagian yang disemprot atau daun bagian atas tanaman ke bagian yang tidak disemprot atau ke bawah. Dan untuk dosisnya, karena ini tanaman jagung ini masih sangat muda, saya hanya memberikan dosis sedikit, cukup setengah mili per liter, atau kalau satu tangki 16 liter ini dosisnya yaitu 8-10 mili per tangki mortir. Kemudian dulur-dulur sahabat Rahmat Tani, di tempat saya ini perlu diketahui bahwa hampir setiap hari turun hujan ya. Jadi kalau sore hari ini sudah mulai mendung, kemudian turun hujan. Tadi malam yang dimulai kemarin sore sampai tadi malam ini sudah turun hujan terus-menerus. Dan dengan cuaca yang seperti ini, tanaman jagung ini pasti harus dirawat, harus diperhatikan, dan harus diantisipasi juga dari serangan jamur dan bule. Karena lebih baik kita melakukan pencegahan ya, daripada kita mengobati setelah terjadinya serangan. Untuk pencegahan saya menggunakan fungisida yang murah saja, karena mengingat jagung ini masih muda, masih dini. Dan yang saya gunakan yaitu fungisida dengan bahan aktif Propinep dengan merek Antrakol. Pastinya dulur-dulur sudah mengetahui dan sudah tidak asing dengan Antrakol ini. Antrakol ini fungisida kontak yang bekerja secara preventif atau mencegah terjadinya serangan. Jadi ini tidak diaplikasikan ini sebelum terjadi serangan. Fungisida ini untuk tanaman jagung mencegah penyakit bule dan hawar daun. Dulur-dulur, untuk dosis yang saya gunakan untuk Antrakol ya ini yaitu 2 sendok makan per tangki 16 liter, dan ini saya campur dengan mortir agar efisien sekali kerja. Ini tadi saya berikan 3 sendok karena tidak penuh ya. Kalau penuh cukup 2 sendok saja. Untuk pengaplikasian atau waktu penyemprotan yang baik, usahakan untuk melakukan penyemprotan pagi atau sore hari. Kalau pagi itu diusahakan sebelum matahari terbit, dan kalau sore hari itu jam 4 ke atas ya. Semakin sore itu malah semakin baik, karena untuk hama ulat ini cenderung aktif pada malam hari. Kalau dulur-dulur nanti telat atau terlalu siang, maka pestisida yang kita spray itu tidak akan mengenai sasaran. Dulur-dulur sahabat Rahmat Tani, demikian tadi saya berbagi pengalaman dan informasi tentang salah satu cara perawatan jagung di usia yang masih dini. Insya Allah dengan cara ini tanaman kita akan terlindungi dari organisme pengganggu tanaman. Jangan lupa dulur-dulur tetap dukung channel Rahmat Tani dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar dulur-dulur segera mendapatkan pemberitahuan jika channel ini mengupload video terbaru. Jika ada pertanyaan atau pendapat yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam subur makmur Tani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.